Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat ya? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin satu KM. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan ini kita bisa bertemu ya di pelajaran matematika biasa. Oke, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sri Rahayu. Dia sama Aura. Minggu kemarin tuh Aura sama masih sakit berarti ya Aura ya. Oke, itu kenapa kalau yang Sri sama yang dia apa? Iya. Sakit juga. Oke. Kita doakan mudah-mudahan kita yang sakit hari ini segera disembuhkan ya. Nanti Senin depan ya bisa berjumpa lagi dengan kita. Oke. Untuk perapiannya, baik pakaiannya seperti biasa ya, paginya hari Senin ya, otomatis tadi kan sudah upacara tadi pagi ya. Ya, otomatis sudah rapi ya pakaiannya, mejanya juga, kursinya rapi dan bersih. Oke, Ibu ingatkan kembali ya, ketika pelajaran matematika sesuai dengan kesepakatan kita ya, bahwa untuk pembelajaran matematika ketika Ibu menjelaskan atau ketika pembelajaran dimohonkan tidak berisik ya, terus juga penggunaan HP ya tergantung nanti ketika dibutuhkan digunakan, kalau tidak usah. Terus ketika berkelompok ya harus apa? Harus kerja sama ya, jangan saling mengandalkan dan juga tolong saling menghargai pendapat teman-temannya. Jadi jangan sampai berantem ya. Oke, gitu. Ya. Jadi hanya mengingatkan saja untuk kesepakatan kitanya. Nah, untuk materi pertemuan kita di hari ini ya, itu masih sama materinya dengan yang kemarin ya, masih sama yaitu trigonometri. Kalau yang pertemuan kemarin dengan yang sekarang itu tentang penerapannya ya, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, minggu kemarin sesuai dengan kesepakatan kita bersama ya, kalian mau mengerjakan proyeknya itu seminggu kemudian udah beres ya. Oke, sekarang sudah seminggu ya kan. Oke, tinggal Ibu menagih janjinya ya untuk mempresentasikan atau melaporkan ya hasil pekerjaannya mengerjakan proyek gitu. Oke, sip. Ya. Oke, sebelum presentasi ya, kita mengingat dulu tujuan pembelajaran kita ya. Pada hari ini masih sama seperti minggu kemarin ya, karena materinya masih sama ya, yaitu kalian dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku ya yang melibatkan perbandingan trigonometri dengan rasa religius ya. Di awal dan di akhir kita berdoa bernalar kritis ya, bagi ada yang mau bertanya atau memberikan saran atau ide, gotong royong ya, bekerja sama ya dalam berkelompok ya, jangan sampai saling mengandalkan dan dengan penuh tanggung jawab ya, karena sesuai dengan kesepakatan kita beres 1 minggu materi proyek berarti harus dipertanggungjawabkan. Sekarang Ibu oke, ini ya silakan diestimasi dulu ya, dan itu dulu untuk mengingatkan kembali ya.
Ya. Jadi sudah dilihat ya videonya tentang apa? Tentang memanjat lebih ya, ternyata memanjat lebih juga bisa kita hitung ya menggunakan rumus trigonometri. Ini salah satu manfaat ya dari penerapan ya perbandingan trigonometri. Nah, dari video yang tadi, nah, ada lagi nggak manfaat apalagi dengan mempelajari perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata lah gitu ya. Apa kira-kira selain yang tadi? Apa? Menghitung tinggi apa? Contohnya yang bendera. Yang bendera. Jadi kamu menatap bendera, lalu kira-kira menghitung tinggi bendera. Oke, bisa. Ya, yang kalian kan ya ketika nanti proyek ya mungkin ada yang tentang tinggi bendera. Ada lagi? Oh, menghitung tinggi pohon kelapa juga boleh, ya bisa seperti itu, ya dan sebagainya. Untuk manfaat ya banyak ya banyak. Salah satunya bisa seperti tadi yang kalian ungkapkan, ya bisa juga menentukan panjang tangga dan kemiringannya ketika kita mau membetulkan kabel pada tiang listrik bisa itu pun ya. Ataupun bisa menentukan di gedung yang lain selain tadi apa? Ya, kamera, terus pohon, ya. Ada juga bisa di gedung, menara, ya. Dan bisa juga kalian menentukan lebarnya sungai tanpa menyeberangi juga bisa, ya.
Itu dan lain. Ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kayaknya loyo ya karena cuaca ini sedang mendung hujan ya. Kita semangat dulu boleh? Ya, semangat ya. Kalau yo ya biar tanah enak ya. Biasanya guys, ayo untuk semangat aja ya. Yang udah kita pakai itu pun membuat kalian semangat. Oke, siapa yang mau di depan? Boleh contoh. Ayo, boleh siapa? Iya. Coba. Ayo. Siapa? Fikri? Boleh. Ayo. Nah, ya. Ya, semangat. Gimana? Tahu, sama di ini. Tepuk semangat. Bang. Mana? Biar les, biar membaca ya. Ibu tahu mungkin karena pertemuan sekarang itu mau presentasi jadi pada tegang semua ya. Beda dengan pertemuan kemarin pada semangat gitu ya. Sekarang udah mulai yoyo ya. Oke, udah mulai semangat ya. Udah mulai fresh, cengkar ya. Oke, kita mulai ya untuk mempresentasikan ya sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Ya. Oke, nah supaya adil ya, ibu udah siapkan untuk mengocok kira-kira. Soalnya pasti ketika ditanya siapa yang mau maju duluan pasti krik ya. Ya, dan kalau misalkan jangan berebutan gitu ya, makanya supaya adil kita kocok ya. Oke, ya kita kocok ya biar siap. Nanti yang muncul kelompok nomor berapa silakan mempresentasikan ke hasil pekerjaannya. Oke, nah dia bapak memilih. Bismillah. Ya. Ya. Oke, silakan untuk kelompok 5 mempresentasikan ke depan hasil proyek yang sudah dikerjakan selama minggu ya. Yang biasa gambarnya? Yang akan kita amati adalah Monas, Monumen Nasional. Nah, kita mencari materinya dari berbagai sumber dari YouTube, darinya dan sebenarnya caranya ya.
Jadi pertama kita ketahui tinggi orangnya itu 1,5 meter atau 150 meter. Nah, setelah itu, jadi bayangan atau jarak dia ke Monas itu 130,5 meter. Nah, yang ditanyain kan tingginya. Jadi tinggi Monas untuk tinggi orangnya kan satu aja 1,5 meter. Jadi tinggal ditulis 1,5 meter. Terus berapa? DE itu D oke masih belum menentukan ya. Nah, kemudian kita ngambil dari kan 45. Oh ini ya 45 derajat. Sama dengan DD. Kalau 45 derajat itu kali sampai 45 derajat kan 45 derajat itu satu sama dengan DE. Dan itu kan sampingnya kan ketemuan dari ini 130,5. Dan kita kayak gitu. Ada yang 130
Nah, jadi itu ditarik apa aja. Ini artinya 32. Nah, hasil ini ya 132. Nah, jadi tinggi monas itu 132 meter. Kesimpulannya, ekonometri memahami hubungan sudut dan pandang sisi dalam segitiga, pemahaman trigonometri penting untuk menyelesaikan masalah trigonometri, baik dalam konteks matematika maupun aplikasinya dalam berbagai bidang. Oke, kita kasih close. Yang mau bertanya, nanti sebutkan nama sama kelompoknya ya. Jadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari kelompok lain untuk menyangga apa yang dipaparkan oleh kelompok 5 ya. Menghitung apa kelompok 5 tadi? Menghitung tinggi Monas. Ya, menghitung tinggi Monas. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2. Nanti sebutkan nama sama kelompoknya dari mana ya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Berdiri. Kalau ada yang mau, silakan. Cara menghitung aku bagaimana itu tanya Dilihat dari rumus dari YouTube kan, tadi kan saya adalah kalau cari materi itu dari YouTube. Nah, rumusnya tuh kamu dari YouTube. Jadi si 45 sama dengan 1 itu di YouTube itu saya Tangan ya, yang sudah kita pelajari minggu ke belakang, 5 derajat. Derajat itu apa? Masuk sudut. Ya, jadi bisa dihitung. Gimana prosesnya? Ada yang mungkin mau menjawab dari kelompok lain? Gimana sih nyari tangan 5 derajat? Kenapa bisa 1? Ayo boleh? langsung saja 45 ini terus start sama dengan nanti sama dengan nanti langsung ada jawabannya. Iya. Ada yang lain? Oke, yang lain? Boleh? Tadi Siti bertanya, ya. Yang lain? 2, 3, 4, 6. Kemarin kan sudah dibahas ya di ada yang mau menjawab? Nggak ada. Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke. Nah, berarti Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi tadi ya dan dibahas oleh kelompok 5 ya tentang menghitung tinggi. Nah, kita ke berikutnya. Kita ke kelompok berikutnya ya. Bismillah. Kelompok berikutnya. Ya, perwakilannya untuk mempresentasikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Enam dan kami perwakilan saya Salsa Sabila dan untuk jumlahkan 6 orang. Pertama yaitu Muhammad Indra, kedua saya sendiri, yang ketiga teman saya, dan keempat Julia Lestari, kelima Aura Fatinta Hanu, keenam Dina Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk mengerjakan PD tentang trigonometri. Pertama, proyek. Rancangan masalah nyata terkait penerapan perbandingan nilai sisi segitiga dan terkait trigonometri di bidang teknik bangunan dan bidang matematika. Selesaikanlah masalah tersebut dan buat laporannya serta sampaikan di depan. Oke, lanjut di sini ada langkah-langkah penyelesaian masalah. 1. Tentukan topik yang akan diamati. 2. Carilah materi dari berbagai sumber. 3. Gambarkan ilustrasi dari permasalahan yang kalian dapatkan. 4. Diskusikan permasalahan tersebut untuk diselesaikan. 5. Selesaikan permasalahan yang kalian peroleh dengan menggunakan konsep yang sesuai. 6. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya. PD. 7. Simpulkan hasil pekerjaan kalian. 8. Sajikan hasil diskusi di depan kelas. Oke, pertanyaan pertama. Baik. Objek yang akan kami amati adalah tiang listrik di sekolah SMKN Sanggar Mas Dengklok, tepatnya di depan kelas kami, gedung N42, Jalan Proklamasi, Desa Amansari, Kecamatan Mas Dengklok, Kabupaten Karawang. Materi yang kami dapat yaitu ada sekitar 1 paket matematika kelas 10 SMA atau SMA kurikulum Merdeka Vicky Susanto dan Toy. Yang kedua yaitu Indrawati Hamid penerapan trigonometri dalam menentukan ketinggian suatu benda. Yang ketiga masih sama dari YouTube matematika asik penerapan trigonometri. Terus itu gambarkan ilustrasi dari permasalahan yang kalian. Di sini kelompok kami mengambil contoh tiang listrik. Kenapa kami mengambil contoh tiang listrik? Karena bagi kelompok kami itu tiang listrik itu ada di kehidupan sehari-hari dan pastinya kami memiliki pertanyaan berapa tinggi tiang listrik tersebut. Dan tidak mungkin untuk kami membaca dan mengukur tiang listrik secara wah. Itu pakai meteran. Kenapa? Boleh.
Suami siswa, jadi di depan yang D dengan jarak dan didapat sudut elevasi sebesar 45 derajat. Jika jarak kota siswa dengan tanah adalah 160 cm, maka tinggi dialektik tersebut adalah. Dan langsung jawab. Tambah kata ya. Oke, fine. Dan mana seperti yang D itu apa sih? Saya di sini kita masukin hanya berapa? 25 derajat. Depannya belum diketahui ya. Jadi kita tulis X. Oke, X per sampingnya berapa? 4. Oke, kita tulis 4. Nah, 45 derajat sama dengan 1 sama dengan X per 4 sama dengan X sama dengan M. Nah, 4M ini apa sih? 4M ini itu jarak dari tempat ke tiang listrik tersebut. Berarti di sini ya sama sebenarnya. Terus kita lanjut hitung tingginya sekarang. Di dalam sama dengan X tambah T lama. Tinggi pengaman. X-nya tadi ya, X-nya 4 plus tinggi pengamannya 1,6 tambah dengan 5,6. Jadi tinggi dari tiang listrik di sekolah kita adalah 5,6. Sisinya dari angka siapa? Itu semuanya apa? Ini tuh. Salah. Dari angka. Tidak. Yang sudah lagi. Oke. Di sini simpulannya akan bercepat oleh Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mengerjakan KPD ini, kita bisa tahu bagaimana cara menghitung tinggi dari suatu bangunan yang tingginya tidak diketahui dengan menggunakan trigonometri. Seperti yang sudah disampaikan pada sesi kemarin, yakni materi trigonometri. Dengan mendalami materi trigonometri ini, kita bisa menghitung tinggi suatu bangunan atau pohon tanpa harus menaiki pohon atau bangunan tersebut. Dan kesulitan yang ada saat mengerjakan LKPD ini adalah kami masih bingung cara menentukan sin, cos, dan tan. Yang kedua, kami masih sedikit keliru menentukan sa, d, dan b. Oke, kami tutup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Kekurangan dalam menyampaikan presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sudah drill X-nya ya, kemudian masuk. Ini ya, tentang mengukur tinggi tiang listrik katanya ya, yang ada di SMK ya di depan kelas. Ya. Oke. Tidak ada yang bertanyakan? Kalau tidak, kita langsung
Lanjut. Oke, bismillah ya. Tadi kelompok 6 ya. 5 dan 6 beres. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Kelompok mana? 3 ya. Silakan kelompok 3. Mana? Nilainya? Sedang kamar mandi. Siapa? Ada. Sekarang nama saya David Bawah dan teman saya para Pasio. Ini kenapa nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini sekarang kita jadi ini menjelaskan mengenai benefit monometri. Di dalam LAPD bahasa yang pertama itu kami disuruh untuk menentukan objek yang akan dibahas. Objek yang kami tentukan yaitu pohon kelapa dan orang. Alasan kami memilih pohon kelapa sebagai objek yaitu karena pohon kelapa sangat luar biasa untuk digambar. Sering sekali kita menemukan pohon kelapa di jalanan. Seringkali kita ya bertemu aja gitu. Tugas kedua, kita disuruh mencari berbagai materi dan sumber-sumber yang kita dapatkan yaitu dari YouTube, TikTok, dan Google dan banyak lagi. Di buku-buku juga banyak sekali materi mengenai trigonometri. Tugas ketiga, kita menuliskan contoh soal dari trigonometri. Di sini kita mencari ketinggian yaitu T sama dengan tinggi orang tinggi orang lalu F yaitu 4 kita tinggal menuliskan katanya 30 dan 30 derajat ini diganti menjadi 1/3 3 dan hanya karena belum diketahui maka ditulis terlebih dahulu maka yang M diganti menjadi 4/3 karena diganti cuma 30 derajatnya sudah ketemu jadi kita mencari H-nya.
Untuk mencari H, kita hanya perlu mengkalikan 1/3 akar 3 dengan 4 akar 3. Hasilnya yaitu 12. Hasilnya yaitu 12/3. Diperkecil menjadi 4 meter. Setelah diketahui hasil dari semuanya, kita tinggal menjumlahkan. Tinggi dari orangnya 1,6 ditambah dengan 4 meter. Hasilnya 5,6 meter. Ya, tadi dari kami. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang belum paham mungkin dari penjelasan kelompok 3 ya? Ya. 3. Bisa sebutkan nama sama pasien dulu. Kayak apa? Kelompoknya. Ya. So, enggak. Empat akar 3. Karena di soalnya dari soalnya Banyak hasil itu. baik, terima kasih atas masukannya. Nah, kita kan udah tahu lagi ya hasil penelitian soalnya. Emang dari soalnya udah kayak gini ya, udah tinggal kerjain aja. Terima kasih udah bertanya. Ya, sama-sama. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, jadi pertanyaannya kenapa harus 4 akar 3 meter? Karena memang yang dihitung oleh 3 punya itu memang panjangnya sudah diukurnya 4 akar 3. Oke, kita lanjut. Ya, kita ke kelompok berikutnya. Ya, tadi udah kelompok 5, 6, dan 3. Tinggal tersisa 1, 2, dan 4. Bismillah. Ya, siapa ini? Kelompok ini ambil ya kalau Kenalan masih muda. Jadi di sini ini sekarang
Yang piramida yang menjadi tujuan ini dan teman-teman yang ini memahami yaitu penulisan dengan susun 45 derajat dapat di piramida tersebut. Nah, karena di sini kita lihat ininya, kita pakai bosan 45 ya. Dengan depan salah satu ya, sama dengan ban aktif. Jadi itu sama dengan y. Dan di sini tinggi ini adalah 1,6 di bisa kelihatan dari ya udah ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari saya? Ditulis nama apa, disebutkan nama dulu sama apa? Bang, kalau ada yang mau bertanya, sebutkan. Sebutkan nama sama Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oh, ada yang mau datang. Simpul. Tidak. Tinggi yang ada sorry, enggak masih Barusan kelompok 4 ya? Pak, di bawah ini itu sisi dirinya gimana cara mengukurnya gitu ya? Sudah ada. Oke, nanti kita berikutnya kelompok antara persaingan ketat ya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang akan ya kalau itu
Nah, semuanya, perkenalkan nama saya Novian Nurrahma. Kenalkan nama saya. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD tentang menghitung dengan menggunakan trigonometri. Sebelumnya, di sini anggota kami yaitu Ada Novian. Ya, ada Dian Bisa dan juga ada Bom. di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu kami menggunakan pulang sekolah yaitu di hari Senin dan juga Kamis. Nah, di sini ada langkah-langkah yang saya bersama. Di sini ada tiga, ada langkah inti, yaitu adalah tentukan objek, ada cari materi, gambar ilustrasi, dan juga simpulkan hasil kerjaan. Di sini kami akan menentukan objeknya, yaitu tiang bendera. Misalnya tiang bendera yang ada di kastil. YouTube-nya Aldi Yanda Fitra tentang tugas matematika menghitung tinggi pohon tentang geometri. Yang ketiga, gambar ilustrasi dan permasalahan yang saya dapatkan. Di sini akan digambarkan asisten saya Lutfi. Ya, di sini kita mau menggunakan rumus STAR.
Jadi di sini penjelasannya kita menggunakan rumus itu A ini ya 45 derajat sama dengan 4 samping. Kan 45 derajat yaitu 10. Jadi 1 sama dengan karena depannya tidak atau belum diketahui, kita ubah menjadi B dan sampingnya sudah diketahui yaitu 12 ubah menjadi 12. Nah di sini kita tinggal mengubah saja tinggi manusia Bibi sama jaraknya yang bergerak. Jarak manusia Bibi itu yaitu 12 meter dan ditambah tinggi badan manusia Bibi. Jadi hasilnya 13,55 meter. Jadi yaitu tinggi yang bergerak yaitu 13,55 meter. Tinggi ya. Nah, ini kesimpulannya yaitu trigonometri tidak sekadar untuk menghitung negara. Itu untuk pelajaran umum bisa juga untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk tinggi mengumpulkan dan lain. Trigonometri Trigonometri di sini juga tujuannya itu pelajar terus lainnya untuk ya tadi seperti tinggi, misalnya menghitung tinggi tiang bendera atau lebar sungai tanpa harus menyelidiki. Itulah kesimpulan dari kami. Terima kasih. Kemudian telah ini, mohon maaf bila ada salah kata, jawab maupun sikap. Karena manusia pasti ada kesalahan. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ya. Kita lanjut. Nah, nggak usah diputar ya kan. Yang terakhir kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Mulai kulit bosnya dia nonton tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdiri yang mempresentasikan tugas hasil pengamatan kami buat kelompok 2 adalah ada Ingrid, Rahayu, kemudian Indah, sama Ari. Jadi yang akan kami amati adalah materi ini. Materi yang kami cari dari berbagai sumber adalah dari buku akademika, internet seperti Google, Detikcom, dan YouTube Indrawati Hati.
Ini hasil penghitungan Andris. Jadi dalam sumber kemiringan 30,4 derajat. Ini 9,86 itu adalah jarak datang pohon orang ke pohon. Ditambah tinggi orang. Jadi ini itu 30,4 kali 9,86. Jadi cari dalam bertanya 30,4 kali kalkulator khusus hitungan ini hasilnya segini 0,58 0,5866 kali 9,86. Hasil ini hasil 0,5866 kali 9,86 adalah 5,784. Ditambah ketinggian orang 1,66 hasilnya 7,44 meter. Sudah.
Jadi kesimpulan kesimpulan dari kelompok kami adalah kita bisa mengukur atau menghitung poin dengan rumus di monometri. Ada yang mau ditanyakan? Tuh. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nah. Oke, itu tadi presentasi ya proyek yang sudah kalian sepakati untuk mengerjakannya selama 1 minggu ya. Kita simpulkan ya untuk proyek yang sudah kalian kerjakan. Nah, oke. Untuk yang pertama menentukan proyeknya, objeknya. Ya, kira-kira menentukannya kalau susah mungkin dalam kehidupan dari ya. Dari yang tadi kelompok 1 mengukur tinggi ya tinggi bendera di sekolah aja. Yang kedua urusan pohon beringin, menentukan tinggi pohon beringin. Yang kelompok 3 menentukan tinggi pohon kelapa ya. Menentukan tinggi piramid ya, bentuk Mesir ya. Kelompok 5 menentukan tinggi Monas ya, ke Jakarta dulu ya. Kelompok 6 tadi menentukan tinggi yang listrik yang ada di Nah, itu adalah beberapa objek yang sudah kalian pilih dan kalian teliti ya, sudah kalian hitung juga ya tingginya itu menggunakan sumber-sumber yang sudah kalian cari, betul tidak? Betul. Nah, menanggapi yang tadi sudah dipresentasikan, apakah ada pertanyaan tidak? Atau ada masalah tidak ketika kalian menentukan bagaimana cara menghitung tinggi benda tersebut? Ada. Kenapa? Apa yang membuat kesulitan ya dalam menentukan tinggi benda tersebut? Tadi siapa? Mencari sudutnya. Misalkan di sini ada tiang bendera, ya, menentukan sudut ketika dia berdiri dengan memandang ya, nah dia memandang di depan, pandangan ke depan dengan pandangan ketika melihat yang paling tinggi dan juga menentukan ya. Kalian perkirakan dengan sudut berapa kira-kira? Jadi kalau misalnya tegak seperti ini kan otomatis 90 patokannya ya. Kalau misalkan untuk memandang seperti ini gitu kan ya. Berapa nih? 30 apakah 5 atau berapapun gitu. Memang untuk supaya kalian bisa menghitung itu menggunakan sudut istiqlal ya. Supaya tidak menggunakan kalkulator lagi kan gitu ya. Yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Terus selain itu apa lagi? Kalian menentukan sudut apa? Jadi untuk kalian mengamati sesuatu benda ya proyek ini ya memang harus betul-betul ya diperhatikan. Jadi benda mana nih yang mau lalu kalian mengukur panjang ya dari benda tersebut yang mau kita amati dengan posisi kita gitu. Betul tidak? Kalau sebisa mungkin tinggi panjangnya yang angkanya final saja ya. Biar kan ya ukurnya gitu kan. Begitu mengukur tingginya panjangnya ya. Terus kalian mengaplikasikannya dengan
materi yang sebelumnya, yaitu menggunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri kan ada beberapa, ada sinus, kosinus, ada. Nah, yang penting untuk menghadap itu kan ada depan ya, ada depan ya, itu depan. Terus untuk yang sudah diketahui apa? Jarak, ya. Itu kalau kita menghadap ke sini berarti jarak itu termasuk ke dalam samping kalau dalam perbandingan trigonometri. Kita cari menggunakan apa? Tangan ya, tangan. Jadi kesimpulan yang hasil yang kalian amati ya, yang kalian teliti ya, sudah kalian presentasikan. Oke. Berikutnya, yang untuk hasil pelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan hasil pelajaran hari ini. Oke, kira-kira apa ya kesimpulannya untuk materi pelajaran di hari ini? Matematika. Apa kesimpulannya? Hari ini kita mempelajari apa? Ya, trigonometri. Tapi bukan trigonometri rumusnya, kan rumusnya sudah ya. Nah, kita pelajari tentang apa? Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kalian selalu nanya, Bu, apa sih pentingnya matematika untuk kita, gitu kan ya? Karena kan kalau misalkan menghitung matematika itu biasanya abstrak ya, tidak terlihat ya. Yang makanya untuk matematika itu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk materi trigonometri itu sudah kalian buktikan kan ya, lewat tugas kemarin 1 minggu. Oh, ternyata perbandingan trigonometri bisa ya digunakan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Nah, mau itu di sekitar kamu, bahkan orang yang sudah tahu, ya itu kan sampai ke apa? Penerbangan segala macam ya. Satelit dan sebagainya itu bisa di. Oke. Untuk penguatan materinya sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Ini materinya. Ya. Oke. Nah. Terima kasih ya untuk kelompok yang sudah tadi mempresentasikan ke depan ya, dan sebelum kita tutup ya, ini memang hambatan yang pengisian LKPD sudah semua diisikan ya. Nanti mengumpulkan ada hambatan enggak? Ini pas prosesnya ya hambatannya ya. Oke, yang tadi sudah disebutkan oleh kalian di depan, hambatannya mulai dari penentuan objeknya, terus presentasinya. Oke. Terus ada lagi? Belajar bangun bangun ya, terus simposannya berarti materi sebelumnya harus lebih dipelajari lagi ya. Ada lagi? Oke. Sebelum kita tutup, Ibu pengen ada quiz dulu ya. Silakan boleh duduk yang berkelompok ya. Tinggal dibacain ya. Oke. Di sini itu ada quiz kaor ya. Tapi ini berkelompok ya. Quiz ini tuh per kelompok. Bisa per kelompok. Pada bawa HP kan ya? Oh ya. Oke. HP silakan. Ini membutuhkan hanya satu HP setiap kelompok. Oke. Di sini ada 5 soal ya. Ibu ingin tahu seberapa kalian paham tentang materi penerapan trigonometri ini ya.
Ini oke. Bentar ya. Nah, soalnya ada di layar. Saya nanti mencari jawabannya di HP ya. Silakan disiapkan buku sama pensilnya. Ini nanti silakan ke Google, Kakao, atau pakai barcode boleh. Nanti ditulis nama ini ya. Ya, benar. Tapi nama panggilannya jangan usah panjang. Kayak gitu. Oke, ada yang boleh. Bapak. Nah, sah. Ayo, berarti ada 6 kelompok yang pakai. Satu sudah ada. Tiga sudah masuk, 3 kelompok lagi berarti ya. 3 kelompok lagi yang belum masih. Kalau kita buka dan 5. Jadi dia hanya 3 mungkin ya yang ya. Kelompok 1 udah, kelompok 2 mana kelompok 2? Udah belum? Loh, kelompok 3 udah, 4 sudah, 5. Mana kelompok 5? Udah? Belum, ayo. Kelompok 1. Iya, kelompok 2 yang low. Ya. Satu, 2, 3 hilang. Kelompok 3 udah ada, udah. Oke, sip. Kita mulai ya. Kita start Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ada di sini ya. Soalnya ada di layar ya. Oke, soalnya ada di layar. Soal yang pertama. Nah, ini perbandingan trigonometris. Ayo, tinggal memilih. Ayo, supaya poinnya tinggi.
Yang kedua. Ini ada menghitung tiang bendera. Itu semakin cepat. Next ya. Manu Jaya ya. Ingat. Nomor 3, silakan. Menghitung tinggi pohon. Ya. Ya, yang lama supaya poinnya tinggi. Dan nah, apa? Baik ya, satu saat baik. Nanti kalau siapa ya ini ya yang juara ya. Nomor 4 juara 3. Kelompok semuanya bersatu. Ya. Nah, silakan untuk refleksi hari ini ya. Nanti sekarang kalian bagi belajar untuk pagi ini ya betul personality yang kegiatan tadi.
Ya, untuk refleksi hari ini yang tinggi-tinggi ya, jangan terlalu tinggi nanti susah. Ayo, ya. Semuanya pelajaran hari ini. Jadi itu ya. Untuk minggu depan ya, pelajaran matematika kita akan mempelajari materi tentang analisis data dan ruang. Ya, oke. Nah, silakan belajar di rumah, silakan kita belajar. Sudah siap semuanya, silakan pimpin doa. Masuk. Terima kasih semuanya. Ibu untuk kursi sama mejanya boleh minta tolong dikembalikan di awal. Tapi diangkat ya, jangan diseret di ini. Dilurusin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Nining.
Assalamualaikum Ibu. Siang Ibu. Jurnal. Halo, Ibu, selamat siang. Sip, lancar Bu Dini. Alhamdulillah lancar Ibu. Maka Ibu ada yang mau disampaikan dulu atau tidak? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, berarti untuk hari ini cukup Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi besok. Besok dengan siapa? Bu Adi? Bos siapa jadwalnya teh? Iya. Oke, Besok saya Sip. Masih hujan, Bu? Udah reda sekarang hujannya. Oke. Ya, tip. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. ya. Terima Mangga. kasih Ibu semuanya, Bapak Ibu, Bu Rohmi, Bu Ria, makasih. Pak Dianti, Pak Soeharto. Ya, saya izin live. Ya. Recording stopped.